kita mulai mendengarkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana zidna 'ilman wa zidna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan panjang umur, sehingga alhamdulillah kita memasuki di penghujung bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita sudah masuk tanggal 20 Sya'ban, kurang lebih 10 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Kita berdoa Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita sampai pada bulan suci Ramadan. Tujuannya kita sampai bulan Ramadan itu ya agar iman kita ini semakin baik, semakin kokoh, kemudian amal soleh kita juga semakin rajin, semakin meningkat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan tentang kita. Ahad yang lalu kita kapan? Penyebab sulit memahami ilmu dan malas mengamalkannya. Sulit memahami ilmu dan malas mengamalkannya. Baik, kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu tentang ancaman orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Jadi ancaman untuk orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Jadi ancaman tidak mengamalkan ilmu. Orang yang berilmu kemudian dia tidak mengamalkan, maka dia ancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya banyak ya. Ayatnya banyak. Salah satunya adalah di dalam surat As-Saff ayat 5. Ini tentang Bani Israel atau tentang Ahlul Kitab. Surat As-Saff ayat 5. Allah berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ketika Nabi Musa berdakwah kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya? Ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, lima tu'dzunani, kenapa engkau
menyakitiku. Padahal kamu sungguh mengetahui, jadi mereka itu berilmu, bahwa sesungguhnya aku adalah utusanmu, utusan Allah kepadamu. Jadi Bani Israel ini tidak mau beriman kepada Nabi Musa sebagai seorang Rasul. Dan ketika Nabi Musa ini berdakwah kepada kaumnya agar kaumnya itu menyembah Allah, banyak kaumnya dari kalangan Bani Israel yang tidak mau menyembah Allah. Padahal mereka itu tahu dan sadar Nabi Musa itu adalah Rasulullah dengan berbagai macam mukjizatnya, diberikan tubuh yang sangat kekal. Kemudian Nabi Musa itu tongkatnya luar biasa, bisa membelah lautan. Dipukulkan di batu, kemudian batu itu mengeluarkan mata air yang begitu segar. Nah, ini salah satu mukjizat. Dan mereka itu tahu bahwasanya Nabi Musa itu adalah utusan Allah, punya ilmu. Tapi mereka itu justru malah melukai, tidak mau beriman, tidak mau taat kepada Nabi Musa, tidak mau mengamalkan ajaran Nabi Musa. Maka kata Allah, falamma zaghu wa zaghallahu qulubahum, maka ketika mereka itu berpaling dari kebenaran, tidak mau beramal, tidak mau beriman, tidak mau beramal, padahal mereka tahu Nabi Musa itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka ketika mereka itu berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Jadi hatinya semakin jauh, semakin malas untuk beriman, semakin malas untuk beramal apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka. Kemudian kata Allah, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi ancaman untuk orang yang berilmu, kemudian dia tidak mau beramal, sudah berilmu tapi tidak mau beriman, tidak mau beramal, sebagaimana Bani Israel, Ahlul Kitab. Jadi ancamannya adalah hati mereka itu akan semakin keras, hati mereka itu akan jauh dari hidayah, hati mereka itu akan semakin jauh dari petunjuk, dan semakin hari semakin sesat. Jadi orang itu kalau sudah malas beramal, sudah tahu tapi tidak mau beramal, itu bahaya dibandingkan dengan orang yang dia itu tidak beramal karena nggak tahu. Jelas ya? Ada orang itu kan nggak mau beramal karena nggak tahu. Jadi nggak mau beramal karena nggak tahu. Yang bahaya ini orang yang sudah tahu tidak mau beramal. Maka di dalam hati mereka itu ada kesombongan. Jadi di dalam hati mereka itu ada kesombongan. Sehingga ketika seseorang itu hatinya dipenuhi dengan kesombongan, maka dia akan jauh dari petunjuk. Jadi kalau seseorang itu hatinya sudah sombong, maka dinasehati, tidak dinasehati sama saja. Karena mereka adalah orang-orang kafir, ya. Sawa'un 'alaihim tahun alam tungkirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja dinasehati, tidak dinasehati, mereka tidak beriman kepada Allah. Maka jangan kita itu seperti Bani Israel. Jangan kita itu seperti Ahlul Kitab, orang Yahudi atau orang Nasrani, yang mereka itu tahu kebenaran, tahu ilmunya, tapi tidak mau mengamalkan, tidak mau beriman, dan tidak mau beramal. Orang-orang Yahudi dulu di Madinah ketika Rasulullah diutus, ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, itu tahu kalau Muhammad itu adalah Rasul terakhir. Bahkan dalam ayat disebutkan ya'rifunahu,
wa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu persis bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah Nabi terakhir, sebagaimana mereka mengetahui persis anak mereka. Jadi mereka itu tahu, tapi mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena di dalam hatinya ada sifat sombong. Maka kalau orang yang berilmu kemudian tidak mau beramal, maka dia akan semakin jauh dan semakin jauh. Semakin sombong, semakin meremehkan, semakin meremehkan. Beda dengan orang yang dia berilmu, apa tidak beramal karena tidak berilmu, tidak beramal karena tidak tahu. Kemudian Allah juga mengancam di dalam surat Al-Maidah ayat 13 untuk orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'i wa nasu hadzan mimma dzukiru bih wa la yazalu tattali'u 'ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Karena mereka melanggar janjinya, ini lagi-lagi untuk ahlul kitabnya. Karena mereka itu melanggar janjinya, maksudnya di sini adalah mereka adalah Yahudi Nasrani tadi. Mereka tahu, tapi mereka tidak beramal, melanggar janji. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, maka kami melaknat mereka. Karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka tahu kebenaran tapi tidak mau beramal, tidak mau mengamalkan. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu disebut dengan al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdubi 'alaihim maknanya adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Dhalin adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi itu al-maghdub dilaknat, dimurkai? Karena mereka itu berilmu tapi tidak beramal. Sama kayak tadi ya, la'annahum. Sementara orang Nasrani dia beramal tanpa didasari ilmu. Dia beramal menyembah Isa, padahal Isa itu bukan Tuhan. Dia tidak tahu ilmunya. Tapi Isa itu adalah hamba Allah, Rasulullah. Nah ini, jadi orang yang berilmu tidak beramal maka dilaknat. Orang yang beramal tanpa ilmu maka sesat. Jelas? Maka kalau kita buka tafsirnya, al-maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kita berlindung kepada Allah supaya kita itu tidak seperti orang Yahudi, beramal punya ilmu tapi tidak beramal. Kita berlindung kepada Allah supaya kita itu tidak seperti orang Nasrani, beramal tapi tidak berilmu. Maka orang yang beriman ini, seorang muslim ini adalah amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi beriman, beramal saleh. Amal itu bisa menjadi amal saleh
kalau dilakukan dengan ilmu. Kalau dilakukan karena Allah, ikhlas karena Allah, kemudian dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW ataupun sesuai dengan ilmu. Maka ini diancam oleh Allah untuk orang yang berilmu tapi tidak beramal, karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Jadi sudah tahu tapi tidak beramal, sehingga hatinya itu sombong, sehingga hatinya semakin hari semakin keras. Bahkan kata Allah, mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, yang halal dijadikan haram, yang haram dijadikan halal. Jadi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi ilmunya dirubah-rubah, yang tadinya haram diganti menjadi halal, yang tadinya halal diharamkan. Ini kan banyak. Daging sapi yang tadinya halal diharamkan, daging babi yang tadinya dalam kitab jadi haram dihalal, dan seterusnya dirubah-rubah. Maka orang yang beriman tidak seperti itu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani, Al-Quran menyebutkan mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja merupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi ada nasihat, ada pesan itu dilupakan. Maka kata Allah, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Jadi Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab itu pengkhianat. Makanya Rasulullah itu tidak mengkhianat, karena pengkhianat itu adalah sifatnya Yahudi dan Nasrani. Makanya Rasulullah itu amanah. Tapi apa kata Allah? Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ini perintah Allah. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wasfah, dan biarkanlah mereka. Sudah enggak apa-apa, maafin aja. Karena memang mereka itu sifatnya sudah seperti itu. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi dulu Nabi Muhammad itu di kota Madinah, karena Madinah sebelum turun surat Al-Hasyr, ya, sebelum orang Yahudi Ahlul Kitab diusir dari Madinah, itu Rasulullah itu menjalin berhubungan baik dengan orang Yahudi. Jadi antara mereka banyak yang ngeyel, tapi ya sekelompok ada yang masuk Islam. Tapi itu sebagian kecil saja kata Allah. Sehingga pada akhirnya nanti turun surat Al-Hasyr, artinya pengusirannya. Karena orang Yahudi itu, Ahlul Kitab itu senantiasa berkhianat, maka akhirnya Allah turunkan surat Al-Hasyr, udah usir aja. Usir. Sebagian ada yang dipenggal karena sudah keterlaluan. Nanti silakan dibuka surat Al-Hasyr, dibaca tafsirnya. Nah, ini untuk orang-orang yang berilmu dan tidak beramal. Jadi Allah melaknat, kemudian mereka itu akan berubah-ubah, dan hati mereka itu akan keras membantu jauh dari hidayah. Nah, ini garis. Baik, itu ayat-ayatnya ya. Banyak sebenarnya ayat-ayatnya. Berikutnya kita lihat hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur dan sahih ya. Nanti di akhirat kata Allah, kata Nabi, ini kata Nabi, nanti manusia itu di padang mahsyar dalam kondisi berdiri antri, bahkan antrinya itu 50.000 tahun. Berdiri antri, nantinya bukan sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Antri itu kan gak enak ya. Kita antri di pom bensin itu gak enak. Sejam, 2 jam itu gak enak. Paling kalau sehari, 2 hari gak enak. Nanti sholat gak enak, lama.
Ngantri itu enak, apalagi nanti di akhirat di padang mahsyar. Manusia itu ngantri sampai ribuan tahun dalam kondisi berdiri. Dan kata Nabi tidak akan bergeser kedua kakinya. Jadi berdiri terus, gak pernah akan melangkah, gak maju-maju. Jadi anak Adam itu nanti, anak keturunan Nabi Adam nanti tidak akan bergeser kakinya, tidak akan melangkah di padang mahsyar itu. Sampai dia ditanya dengan 4 perkara. Yang pertama tentang apa? Tentang umurnya untuk apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Kemudian usia mudanya untuk apa? Kemudian hartanya ditanya dari mana dan didapat dari mana dan kemana dibelanjakan. Kemudian yang keempat adalah ilmu. Ilmu apa yang telah dia amalkan. Nah, jadi ilmunya nanti ditanya. Kamu sudah tahu ilmu ini diamalkan atau tidak? Sudah tahu ilmu ini diamalkan atau tidak? Jadi orang itu semakin banyak ilmunya, hisabnya semakin berat. Jadi bukan hanya harta saja. Kita kan tahunya orang itu banyak harta, hisabnya lama gitu ya. Nah, orang yang punya ilmu itu ternyata dihisab juga, dihitung juga sama Allah. Kamu sudah tahu ilmu puasa, amalin ya. Ilmu sholat, yang wajib-wajib dulu, diamalin ya. Ilmu haji, diamalin ya, mampu nggak, zakat dan seterusnya. Ilmu Al-Quran, diamalin ya, dan seterusnya. Maka orang yang semakin banyak ilmu, maka nanti akan semakin lama pertanyaannya. Tapi bukan berarti karena saya nggak usah belajar gitu, supaya di akhirat nggak dihisab. Jadi juga gitu juga. Itu salah juga. Makanya apa? Ini maknanya hadis ini penekanan untuk kita. Kalau kita itu berilmu maka harus diamalkan. Harus diamalkan. Ini sebagaimana kita mencari harta. Mencari harta itu kalau sudah dapat hartanya yang dibelanjakan, bukan berarti disimpan, itu nggak, ya dibelanjakan. Silahkan dibelanjakan dan dibelanjakannya di tempat yang halal. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Maka ini ancaman dari Nabi ya. Jadi kalau biaya ilmunya itu diamalkan, maka baru nanti dia bergeser. Derajatnya diangkat. Dia baru berjalan. Tapi kalau belum ditanya 4 tadi, dia tetap akan dipandang mahsyar. Dia berdiri ngantri selama ribuan tahun. Ini kan berat ya. Kemudian berikutnya, Nabi SAW mengajarkan kita doa. Jadi doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satu dijelaskan hadisnya nanti. Salah satu ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Jadi salah satu ilmu, ciri-ciri ilmu itu tidak manfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Maka kita itu berdoa kepada Allah agar kita itu kalau punya ilmu jangan sampai tidak diamalkan, kira-kira gitu. Supaya ilmunya betul-betul bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Khusyuk itu maknanya takut atau tunduk. Punya hati tapi dia tidak takut kepada Allah. Hatinya tidak tunduk kepada Allah. Hatinya tidak merasa
rendah di hadapan Allah. Yang ada hatinya sombong, takabur, merasa hebat, merasa hidup di dunia ini selamanya, dan seterusnya. Maka kita berlindung kepada Allah min qalbin la yakhsha, yaitu hati yang tidak khusyuk ketika sholat, tidak takut kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah hatinya. Ketika berdoa tidak khusyuk hatinya. Ketika berdoa dia tidak tunduk kepada Allah. Kemudian wa min nafsin la tashba, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak kenyang-kenyang, artinya tidak merasa cukup. Sabi ya, sabi itu apa? Kenyang ya. Wa min nafsin la tashba, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari diri yang tidak merasa cukup. Jadi punya harta banyak tidak merasa cukup, punya harta merasa kurang terus, sehingga akhirnya dia menjadi hamba dunia, mengejar dunia terus karena dia tidak merasa cukup. Wa min da'watin la yustajabu lahu, dan dari doa yang doa itu tidak diijabah. Jadi kita berdoa kepada Allah, jangan sampai doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah. Nah ini doa ini harus kita hafal ya. Apa tadi doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak diamalkan. Punya ilmu tapi malas ngamalin. Wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tunduk kepada Allah, hatinya sombong. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit sombong. Jangan sampai hati kita itu sombong. Wa min nafsin la tasba, sabi'an yasba' ya. Karena nafas itu dalam bahasa Arab muannats, bukan mudzakkar. Maka la tasba, bukan la yasba. Wa min nafsin la tasba, dari jiwa yang tidak kenyang, tidak merasa cukup, tidak merasa kenyang. Wa min da'watin la yustajabu lahu, dan dari doa yang tidak diijabah. La yustajabu lahu, dari doa yang tidak diijabah. Nah ini doa ini harus dipanjatkan di waktu-waktu yang mustajab, supaya ilmu kita itu betul-betul ringan diamalkan. Kemudian hati kita itu tidak dipenuhi dengan kesombongan. Wa min qalbin la yakhsha, karena ilmu itu tidak diamalkan karena salah satunya adalah hatinya itu sombong tadi, seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka jangan sampai hati ini keras, hati ini tidak khusyuk, tidak tunduk dengan ilmu, sehingga dia tidak mau mengamalkan ilmu. Wa min nafsin la tasba, jiwa yang tidak merasa kenyang, tidak merasa cukup, sehingga akhirnya dia yang halal diambil, yang haram juga diambil, sehingga pada akhirnya ketika yang haram itu juga diambil karena tidak merasa cukup tadi, sehingga akhirnya tumbuh badannya daging itu tumbuh dari badan yang haram, sehingga ketika tubuh ini tumbuh dari badan yang haram, mau beramal itu malas. Nah, ini penting juga. Jadi doa ini ada kaitannya ya. Makanya di akhirnya wa min da'watin la yustajabu lah. Jadi doanya
tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tadi jiwanya tidak merasa cukup jika akhirnya menghalalkan segala sesuatu. Jika pada akhirnya dia malas beramal, walaupun dia beramal, walaupun dia berdoa, doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan ngeri ya. Ini kan ngeri. Ini hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 2722. 2722. Nah, jadi ilmu itu harus didoai. Jadi ilmu itu harus didoakan supaya mudah diamalkan. Jangan sampai ilmu kita itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kemarin kan sudah kita sampaikan salah satu ciri ilmu yang tidak bermanfaat tidak diamalkan. Dan itu bahaya tadi. Allah akan melaknat sebagaimana dilaknatnya orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ada orang yang beriman tapi dia mendapatkan laknat dari Allah sebagaimana dilaknatnya orang Yahudi. Karena dia beriman cuma di mulut saja, sementara dia tidak mau melakukan, tidak mau beramal. Mulai berikutnya, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di perkataan para sahabat ya, di perkataan sahabat, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibra. Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibra. Siapa yang belajar ilmu lantas dia tidak mengamalkannya, maka ilmu itu tidak bermanfaat apa-apa, melainkan hanya menyombongkan dirinya. Maka hanya kesombongan yang dirinya yang terus bertambah. Jadi orang itu kalau ada ilmu kemudian tidak diamalkan, nanti itu masuk itu dia bukan malah apa ya, bukan malah takut sama Allah, bukan malah menjadi khusyuk itu, bukan kebaikan justru malah yang didapatkan, tapi justru malah kata Ibnu Mas'ud, justru malah kesombongannya yang bertambah. Karena dia merasa ilmunya banyak. Ilmu saya ini udah tahu, udah hebat, saya udah tahu. Tapi nggak mau diamalkan, maka ilmu itu hanya dibangga-banggakan saja. Saya sudah kuliah sampai S3 dan doktor, dan gelarnya doktor. Saya sudah langkah mencari ilmu, tapi tidak diamalkan ilmu itu. Jadi yang hanya sekedar buat berbangga-bangga diri saja. Saya doktor, saya S2, magister dan seterusnya. Jadi hanya buat berbangga-bangga saja. Tidak ada manfaatnya. Ilmu itu kata Ibnu Mas'ud kalau tidak diamalkan hanya melahirkan kesombongan, bukan melahirkan keberkahan. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kemudian kata seorang sahabat Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu, beliau ini akan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man ta'allama ilman lillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Siapa yang belajar agama, belajar ilmu karena selain Allah, jadi belajar ilmu tapi bukan karena Allah. Belajar ilmunya karena manusia, belajar ilmunya karena orang tua, belajar ilmunya ya karena temannya mondok, akhirnya dia ikut mondok juga. Begitu temannya keluar, dia ikut keluar juga. Jadi ikut-ikutan aja. Jadi belajar ilmu itu bukan karena Allah. Saya belajar ilmu agama ini karena dipaksa orang tua. Begitu orang tuanya nggak ada, udah nggak belajar ilmu agama. Saya belajar agama ini karena saya ikut teman saya mondok, bestie saya mondok, makanya saya juga mondok. Begitu bestie-nya keluar mondok, dia keluar juga. Nah ini kata-kata Nabi, siapa yang belajar ilmu agama itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Kemudian dia mendapatkan ilmu. Kemudian ia menginginkan dengan ilmu itu apa? Dia dengan ilmu itu menginginkan mulia. Dia menginginkan kemuliaan. Maksudnya kemuliaannya bukan pengen dimuliakan sama Allah gitu ya, pengen dimuliakan manusia supaya dipuji dia itu orang yang berilmu ya. Awal dari Allah, dia menginginkan ilmu itu bukan karena Allah. Dia pengen mulia itu bukan pengen dimuliakan Allah, tapi pengen dimuliakan manusia. Orang belajar supaya nanti di masyarakat itu disanjung-sanjung, dia itu ulama, ahli Quran. Tujuannya seperti itu, salah niat. Jadi belajarnya bukan karena Allah. Kalaupun dia dapat ilmu, tujuannya supaya orang itu menganggap dia itu orang yang alim. Jadi salah. Sehingga pada akhirnya dia mengamalkan ilmu itu juga bukan karena Allah. Jelas ya? Jadi karena dia itu belajar ilmunya bukan karena Allah. Dia belajar ilmu itu pengen dimuliakan oleh manusia, sehingga pada akhirnya dia mengamalkan ilmu itu bukan karena Allah kan, tapi karena pengen dimuliakan oleh manusia. Dia itu ahli sholat, dia itu ahli Al-Quran, dia itu ahli agama, tapi dia itu pengen pujian manusia. Alhamdulillah. Maka kata Nabi falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka mereka itu tempatnya yaitu di dalam neraka. Bahaya. Kelihatannya dia alim, ahli Al-Quran, ahli fikih gitu, biasanya luar biasa. Tapi karena dia itu belajarnya bukan karena Allah, kemudian mengamalkannya juga bukan karena Allah, maka tempatnya neraka. Maka ini keikhlasannya. Ini tentang keikhlasan. Jadi kita mengamalkan ilmu juga bukan hanya sekedar beramal saja, bukan. Jadi kita itu kalau tidak beramal, tidak berilmu, itu salah. Jelas ya? Beramal tidak berilmu, salah. Berilmu tidak beramal, salah. Berilmu, beramal, tidak ikhlas, salah juga. Maka itu penting. Jadi ikhlas, berilmu, beramal, dan amal kita dari ikhlas karena Allah. Nah ini penting supaya betul-betul berkah. Makanya para ulama dulu itu ya berkah. Para nabi, para sahabat, kemudian ulama-ulama saleh itu ilmunya berkah karena memang tujuannya itu karena Allah. Dia mengarang kitab, menulis kitab. Kitabnya itu sampai ada sampai sekarang. Coba seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kan beliau kan sudah lama. Musnad Imam Ahmad sampai sekarang masih ada kumpulan hadis. Imam Syafi'i itu kan sudah berabad-abad beliau wafat, masih memiliki kitab Al-Muwatta, punya Malik, itu masih ada sampai sekarang.
Dan itu luar biasa. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu kalau bukan karena keikhlasan mereka, itu tidak mungkin bertahan. Karena sesuatu yang tidak ikhlas itu tidak mungkin bertahan. Jadi segala sesuatu itu tidak mungkin abadi, tidak mungkin tetap eksis kalau dia itu tidak ikhlas. Kira-kira gitu. Jadi ulama-ulama dulu itu kenapa kok sekarang karyanya masih eksis? Itu karena didasari dengan keikhlasan. Maka kita juga seperti itu seharusnya. Jadi setiap amal didasari dengan ilmu dan didasari dengan keikhlasan. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena dorongan orang lain, tapi memang amal itu betul-betul datang dari hati kita dan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Baik, itu beberapa ancaman untuk orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkan. Kemudian orang yang berilmu, beramal tapi tidak ikhlas. Maka kita teruskan niat kita. Kemudian mari kita semaksimal mungkin kita berusaha mengamalkan itu. Dan amal ilmu ini berat. Karena ilmu itu kalau hanya sekedar sampai otak, itu hanya sekedar pengetahuan saja. Tapi kalau ilmu itu sudah sampai hati, sudah menjadi iman, sudah menjadi keyakinan, sehingga ilmu itu akan mudah untuk diamalkan. Maka ilmu itu jangan cuma sampai di otak. Tahu, maksudnya sampai di otak itu ya hanya sekedar tahu saja. Jadi ilmu itu kalau hanya sekedar tahu, HP kita ini lebih tahu, ya kan? Kalau hanya sekedar tahu ilmu ini, otak kita ini kalah sama HP. HP ini untuk sehari apa aja ada. Tapi kan HP nggak bisa beramal kan? Cuma tahu aja kan? HP hanya sekedar tahu saja. Sementara amal itu ya pergerakan anggota badan kita. Makanya iman itu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, karena itu ilmu yang sesungguhnya yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan sedikit tausiah ini ataupun sedikit tahlil ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk mencari ilmu dan mudah mengamalkan, dan mudah-mudahan hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal. Kita tutupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hayya 'alas salat